ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024. Kita masih diberikan kesempatan hidup dan beribadah. Haleluya. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang maha baik dan berkuasa. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan juga sehat jasmani, maju di dalam Tuhan. Diberkati apa yang saudara usahakan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 136 sampai Mazmur 140. Mari saudara kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan satu minggu lagi. Terima kasih Tuhan baik, sabar bagi kami. Mohon ampun buat semua dosa salah kami, sengaja ataupun tidak, kepada Tuhan dan sesama. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, kami rindu hidup mengenal Tuhan lebih lagi dan mengasihi Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami buka hati kami siap belajar firman-Mu dan rindu dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Mazmur 136 berjudul Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Saudara baca ya, luar biasa ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita. Mazmur 136 ayat 1 mengajarkan mengenai bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di ayat 4, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia menjadikan langit dengan kebijaksanaan, Dia menghamparkan bumi di atas air, Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang, memukul mati anak-anak sulung Mesir, lalu membawa Israel keluar dari tengah-tengah Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat dan lengan yang teracung. Tuhanlah yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, yang menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Tuhanlah yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Tuhanlah yang memukul kalah raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon, raja orang Amori, Og, raja negeri Bazan. Tuhanlah yang memberikan tanah milik pusaka bagi Israel hambanya. Selanjutnya di ayat 23, Tuhan yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan yang membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhanlah yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kata atau kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya diulang-ulang, sebab ini penting sebagai dasar fondasi tindakan Tuhan, yaitu Tuhan bertindak luar biasa karena kasih setianya demi kepentingan umatnya. Mazmur ini mendorong orang percaya kepada Tuhan untuk bersyukur karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan hebat, Dia pencipta alam semesta. Tuhan juru selamat dan penebus kita dari dosa. Dia pemelihara agung dari segala ciptaannya. Sebab itu kita diajar harus senantiasa percaya kepada Tuhan dan bersyukur dengan perkataan dan dengan tindakan, agar hidup kita itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan itu memiliki hikmat yang tak terbatas, amat sangat mengagumkan. Dapat kita saksikan melalui ciptaannya, melalui kesabaran dan belas kasihannya. Ayat 4, perhatikan bahwa Ia yang seorang diri. Ini adalah penegasan bahwa Tuhan itu esa, satu, monoteis, bukan politeis atau banyak. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan itu memiliki 3 pribadi. Terlihat di dalam Kejadian 1 ayat 1, 2, 3, 6, 9 dan 14, serta juga di dalam Matius 28 ayat 19. Seperti manusia memiliki roh, jiwa dan tubuh, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah, Dia adalah firman, dan Dia adalah roh. Allah bertugas sebagai pencipta dan pemelihara. Firman Allah kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman-Nya, perkataannya sangat luar biasa. Roh adalah rohnya Tuhan. Dia tidak berwujud. Dia ada di dalam semua hidup orang yang percaya, yang mau taat dan setia. Sehingga Dia disebut Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia 3 pribadi tapi satu substansi, satu hakikat, tidak terpisahkan. Saudara, kadang kita sulit untuk bersyukur karena situasi kondisi. Tetapi Mazmur 136 ini mengingatkan kita, ayo belajar untuk bersyukur. Ayo memuji Tuhan karena kasih setia dan kuasa-Nya. Kita diajar untuk menyembah Tuhan yang benar, ya, bukan sembarang menyembah. Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Ia telah menciptakan kita, Ia menebus kita dari perbudakan dosa. Ia juga Immanuel, menuntun kita mengarungi padang gurun dunia ini. Sampai akhirnya kita yang percaya taat setia boleh masuk
menikmati tanah perjanjian kekal, yaitu sorga mulia. Sebab itu mari saudara, setiap hari minta roh Tuhan memampukan kita bersyukur senantiasa. Amin. Selanjutnya Mazmur 137 di tepi sungai-sungai Babel. Mazmur 137 ayat 1 sampai ayat 9. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Kecapi itu alat musik. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara, Mazmur ini diperkirakan ditulis ketika umat Tuhan ditawan di Babel, negeri asing yang sangat jauh dari Yerusalem, yang selalu Yerusalem atau Sion itu ada di dalam batin pikiran hati mereka. Di Babel mereka dihina dan ditindas. Mazmur ini bernada sangat sendu, meratap dan menangis. Dicatat oleh Nabi Yeremia. Tetapi orang buangan itu tetap berdoa setiap hari. Mereka membuka jendela lalu ke arah atau berkiblat ke arah Yerusalem. Mereka berdoa dan berharap menantikan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Bagaimana dengan kita sekarang? Mungkinkah orang Kristen menyanyikan puji-pujian? Mungkinkah bersyukur pada Tuhan saat keadaan sangat menderita? Kisah Para Rasul 16 ayat 25 mengenai Paulus dan Silas mengajarkan kita bahwa mungkin bagi orang yang percaya kepada Kristus bernyanyi memuji Tuhan, bersyukur walaupun keadaan sangat menderita. Karena apa? Kenapa Paulus dan Silas bisa memuji Tuhan? Padahal mereka dipenjara, dibelenggu, disiksa karena memberitakan firman. Karena mereka memandang atau berpendapat penderitaan karena Kristus, penderitaan karena melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Sebab Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menderita di kayu salib untuk pengampunan dosa mereka. Tapi di dalam Mazmur 137 ini kita lihat bahwa orang Israel dalam pembuangan di Babel, mereka hanya bisa meratap menangis penuh kepedihan, mengingat Yerusalem dan bait Allah dihancurkan musuh. Hati mereka tambah perih karena musuh mengejek dan menyuruh-nyuruh mereka menyanyikan lagu gembira, sukacita tentang Sion, tentang Yerusalem yang hebat dan penuh berkat Tuhan. Mereka sadar bahwa kalau keadaan mereka sangat terpuruk, ini seizin Tuhan karena mau menghajar mereka, sebab mereka hidup dalam dosa, dan dosa. Jadi Tuhan mengizinkan penghajaran ini supaya mereka bertobat. Sebab itu dalam pengharapan mereka pada belas kasihan Tuhan, mereka rindu Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem, dan Tuhan membalaskan dengan adil kejahatan musuh. Dalam Kristus kita diajar untuk berdoa memberkati musuh kita, karena kita pun orang yang banyak dosa dan perlu pengampunan Tuhan tiap hari. Sebab itu saudara, mari kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, agar jangan murka Tuhan datang melanda. Ya, jangan, tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita bukan karena dosa, tetapi proses kenaikan kelas dalam iman, proses kenaikan kelas dalam karakter, proses kenaikan kelas dalam hikmat kebijaksanaan mengisi hidup. Tuhan izinkan. Ya, Roma 8 ayat 28.
Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jika kita hidup mengasihi Tuhan dan menyesuaikan diri dengan rencananya. Amin, amin, amin. Sehingga kalau kita tahu bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi atas diri kita untuk kebaikan kita, Tuhan sutradara kebaikannya, maka dalam situasi apapun kita akan dimampukan Roh Kudus untuk memuji-muji Tuhan karena Ia baik. Bahwasanya kasih setianya kekal selamanya. Amin. Mazmur 138, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Ayat 1-8. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Allahnya itu huruf kecil, saudara. Berarti dewa-dewa yang disembah orang pada saat itu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mu besar, berarti Tuhan yang benar. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ia sangat bersyukur karena telah banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi ia punya komitmen kerinduan untuk mengabdikan diri dengan segenap hati untuk menjadi pemujinya Tuhan. Untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan dia menyandarkan dirinya sepenuhnya untuk hal-hal yang akan terjadi pada masa depan. Pada kebaikan dan kuasa Tuhan. Ia mau fokus kepada nama Tuhan yang hebat. Ia mau fokus kepada kuasa Tuhan. Ia mau fokus melakukan firman Tuhan. Karena nama Tuhan, kuasa Tuhan, firman Tuhan lebih berkuasa dari apapun juga, dari siapapun juga. Kita diajar untuk hidup seperti Daud yang full percaya penuh pada kasih dan kuasa Tuhan. Sebab memiliki tujuan hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Jadi menjalani hidup bersama Tuhan. Selalu ingat bahwa Tuhan sayang dan berkuasa menolong kita. Sanggup memelihara hidup kita. Selalu belajar bersyukur seperti Daud. Walaupun harus mengalami kesusahan yang kadang datang tiba-tiba melanda. Roh Kudus akan mengajar dan memampukan kita untuk bersyukur atas pertolongan Tuhan. Yang telah kita alami, yang sedang kita alami. Dan amin. Yakin yang akan kita alami sepanjang umur hidup kita sampai Tuhan katakan selesai. Amin. Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ayat 1 sampai ayat 24. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?
Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik yang Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ia tahu segalanya, tidak ada yang tersembunyi baginya. Tuhanlah yang menciptakan kita, karena itu Dia betul mengenal kita. Sebab itu kita sangat kagum pada Tuhan. Sebab itu kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Hormat, kudus secara batiniah maupun lahiriah. Sebab Tuhan mengetahui, mengerti pikiran kita. Bahkan sebelum kita bicara, entah bicara benar atau tidak benar, Tuhan sudah tahu loh. Tuhan tahu semua kebiasaan-kebiasaan kita, pikiran, motivasi, keinginan, bahkan ketakutan kita. Tuhan itu penuh perhatian pada umatnya yang sungguh-sungguh hidup menyenangkan hatinya. Ia meletakkan tangan di atas kepala kita. Lihat ayat 5. Itu simbol diberkati Tuhan. Tuhan senantiasa bersama kita, sebab Ia mau melindungi kita dari jalan yang jahat, dari hidup yang serong. Tuhan mau menuntun kita di jalan hidup yang benar dan kekal. Jika kita sadar sungguh akan hal ini, dimanapun kita berada, ada rasa damai, aman, karena tahu Tuhan beserta kita. Kita ada dalam perlindungannya. Asal kita hidup taat dan setia pada Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Taat setia itu harus dalam semua aspek kehidupan. Serasi dengan kehendak Tuhan. Seperti ayat 23 dan 24, inilah doa kita setiap hari. Selidiki aku ya Tuhan, kenalilah hatiku. Ujilah aku, kenalilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari saudara, ingat kita hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kali ini Mazmur 140 yang terakhir, doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat oleh Daud. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang.
Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku. Mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan mereka, menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku, Engkau berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Saat Daud menulis ini, ia dalam situasi sangat tertekan karena harus lari-lari, sembunyi-sembunyi dari kejaran dan ancaman Raja Saul dan timnya. Daud berdoa mohon perlindungan Tuhan, mohon kebenangan dari Tuhan. Sebab Daud tahu Tuhan itu berkuasa, berdaulat. Dari satu sudut pandang manusia yang terbatas, kelihatannya orang fasik, orang jahat hidupnya enak, lancar, bahagia. Padahal mereka jahat, egois, cemar, tidak peduli menindas sesama. Mengapa kelihatannya Tuhan diam saja? Mengapa kelihatannya Tuhan membiarkan kejahatan semakin merajalela? Sebenarnya Tuhan akan bertindak adil pada waktunya Tuhan. Tuhan akan menyatakan pembelaan bagi orang-orang benar yang tertindas. Orang-orang yang hidup miskin di hadapan Tuhan. Orang yang berharap bergantung sepenuhnya hanya pada Tuhan. Orang yang hidup jujur, orang yang takut akan Tuhan. Daud hidup dalam iman yang besar bahwa Tuhan akan membelanya, Tuhan akan memberinya keadilan. Bahwa orang benar akhirnya akan memuji Tuhan karena menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Daud tidak pesimis, Daud tetap optimis. Dia hidup berintegritas, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran. Saudara, mari kita contoh itu. Mari optimis, hidup berintegritas, hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kebenaran. Sebab Tuhan adalah andalan kita satu-satunya. Ia maha adil, ia berkuasa, ia pembela kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Usah kau takut,
El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pelajaran firman Tuhan hari ini, Mazmur 136 sampai Mazmur 40. Kami bersyukur Tuhan baik, bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selamanya bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Kadang hidup kami susah sulit, tetapi Tuhan berjanji beserta kami. Sebab itu tambahkan iman percaya kami, sehingga kami mampu percaya dan bersyukur, tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam integritas. Sebab Tuhan Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi bagimu.
Tuhanlah pembela kami, Tuhanlah andalan hidup kami. Kami menyerahkan masa depan kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami masuki hari-hari minggu-minggu yang akan datang di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa syafaat untuk pemilu 14 Februari 2024. Tuhan, Engkaulah yang berdaulat. Engkaulah yang menentukan para pemimpin yang sungguh-sungguh mau hidup takut akan Tuhan, menjalankan kepemimpinannya bagi kesejahteraan bangsa negeri kami Indonesia. Kami rindu orang Indonesia mengalami lawatan Tuhan, sehingga banyak keselamatan terjadi, pertobatan sungguh-sungguh terjadi. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari Tuhan, berkaryalah dengan leluasa. Kepadamu kami berseru dan berharap, kepadamu Tuhan, pembela hidup kami. Kami rindu banyak orang percaya dan diselamatkan. Kami rindu Tuhan pakai hidup kami menjadi garam dan terang, menjadi pemberita Injil melalui perbuatan dan perkataan. Masalah kami Tuhan tahu, kami letakkan di bawah kaki salib Tuhan dan memandang wajah-Mu dan berseru, Tuhan Engkau pertolongan kami, Tuhan Engkau pembela kami, Engkau Bapa kami yang kekal dan sangat berkuasa. Terima kasih Bapa. Mohon berkat Tuhan untuk murid-murid sekolah minggu. Mohon berkat Tuhan untuk para pemuda remaja. Mohon berkat Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani untuk para wanita dan pria. Tuhanlah yang memberkati kami. Kami hidup menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Angkatlah tangan saudara dengan iman yang penuh kepada kasih kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat ini. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus, rencana masa depannya yang indah, penuh harapan bagi kita, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, memampukan kita mengalami Immanuel seumur hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan lakukanlah yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak lebih daripada apa yang kita doakan bagi kemuliaan namanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Semangat. Amin.